Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, yang saya banggakan, para pemuda, pemudi dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas apapun yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, terutama nikmat iman, sehingga walaupun mungkin kesehatan Bapak Ibu saat ini terganggu, tetapi karena iman yang diberikan oleh Allah tetap hadir di majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi asbab disembuhkanlah hendaknya bagi kita yang sakit, insyaallah. Dari aminnya nampak banyak sakit nih Pak. Banyak nampaknya nih. Mudah-mudahan sembuh lah Ibu ya. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Pak, Rasulullah mengatakan, sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku dan melihatku, beruntung satu kali. Itu pujian Rasulullah kepada para sahabat. Beruntung kalian bertemu dengan aku, kalian beruntung satu kali. Tapi dilanjutkan oleh Rasulullah, Bu, sungguh beruntung pula orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak pernah melihatku. Inilah Bapak Ibu nih ya. Tidak pernah melihat Rasulullah, tapi beriman dengan Rasulullah, maka kata Rasulullah mereka beruntung 7 kali. Itulah kedudukan kita nih, alhamdulillahnya Pak. Tidak pernah melihat Rasulullah, untungnya 7 kali. Datang orang pernah mengatakan, kalau sempatlah saya hidup di zaman Rasulullah, mungkin saya akan bantu perjuangannya. Wow, belum tentu Pak. Bisa jadi kita pula yang melawan Rasulullah pada saat itu. Jadi segala apa yang diberikan Allah ini memang luar biasa, yang membuat kita tahu kalau sempat di posisi kita waktu itu Rasulullah ada, mungkin kita orang pertama pula yang melawannya. Nah, kitab ini Pak, kitab dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Yusuf. Ini bestseller kitabnya Pak, bestseller internasional. Beliau ini seorang ulama dari India dan kitab-kitab beliau rata-rata lengkap dengan sanadnya. Jadi apa yang disampaikan beliau ini insya Allah sahih, karena bersumber dari kitab-kitab para ulama juga yang menjadi rujukannya. Kitab ini menceritakan tentang bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang-orang yang seperti itu, Pak. Mencintai Rasulullah betul-betul lahir dan batin insya Allah. Yang pertama Pak, di bab 1 ini kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuka oleh beliau menceritakan tentang kecintaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tahu, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini Pak, pembesar atau pemimpin suku Aus di Madinah. Dia ini yang pernah mau hampir melayangkan tombak kepada Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama yang berdakwah di Madinah. Jadi Rasulullah itu sebelum ke Madinah hijrah Pak, sudah ada yang diutusnya pendakwah, namanya Mus'ab bin Umair, umur 21 tahun. Kenapa dia yang dipilih Rasulullah? Karena dia anak bangsawan di Mekah, Pak. Anak bangsawan, tutur kata terjaga, kemudian wangi, ganteng. Itu yang diutus oleh Rasulullah.
Karena kalau sembarangan nanti Pak kan susah dia. Kalau anak-anak bangsawan ini kan memang sudah diajar dia Bu, tata krama, sudah diajarkan adab. Walaupun pada masa itu zaman jahiliyah, cuman adab mereka itu terjaga. Jadi sewaktu Mus'ab bin Umair ini berdakwah ke Madinah, jadi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an ini Pak, datang dia ke tempat Mus'ab bin Umair ini sambil membawa tombak. Diusirnya waktu itu, kau keluar dari Madinah, kau tidak masuk tombak ini ke perut kau. Kalau kau mau tahu siapa aku pemimpin suku Aus di Madinah ini. Mus'ab bin Umair dengan santai Pak, silahkan duduk Tuan. Saya tahu betapa gagahnya Tuan. Tuan memang seorang pemberani dan nampak sosok pemimpin Tuan. Silahkan duduk Tuan. Saya akan sampaikan kepada Tuan apa yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul kami. Kalau Tuan suka, silahkan nanti dengar ambil. Kalau tidak suka, saya akan keluar dari sini. Kan adil tuh Pak ya. Kalau tidak suka, nanti aku keluar dari sini. Dibacakan oleh Mus'ab bin Umair surat Az-Zukhruf Pak kepadanya. Jadi memang lantunan Al-Quran ini karena waktu itu kan Rasulullah ini Bu, para Rasul itu diutus sesuai dengan apa yang tren pada saat itu Pak. Nabi Musa diutus tren waktu itu sihir. Dikasihlah Nabi Musa mukjizat bisa mengalahkan sihir. Tren waktu Nabi Isa pengobatan. Tren Rasulullah syair Pak. Syair orang hebat waktu itu. Diturunkan Allah lah Al-Quran ini. Makanya banyak yang mengatakan ini syair yang paling indah, padahal ini bukan syair Pak, Al-Quran. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina aliyun hakim. Kitab Al-Quran ini jelas. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa yang bisa kamu mengerti. Dan terbukti Pak, walaupun kita orang Indonesia lebih susah ngapal bahasa Indonesia daripada ngapal Quran Pak. Itulah keajaiban bahasa Arab ini kan Bu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab Lauh Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat peringatan Al-Quran kepadamu karena kamu kaum yang melampaui batas? Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali nabi datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Itu yang membuat Sa'ad bin Mu'adz ini menjatuhkan tombaknya Pak. Didengarnya alunan in, un. Oh, indah betul, susah untuk merangkainya. Kok bisa jadi kalimat yang sangat indah? Akhirnya langsung Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana cara aku masuk Islam? Katanya kepada Mus'ab bin Umair. Jadi kadang kalau pandai orang Pak ya dalam berdakwah ini, orang hati keras bisa lembut jadinya. Kadang Pak yang disampaikan para ustadz itu juga semuanya Pak. Tetapi kalau A yang ngomong kita malas dengarnya, si B yang ngomong baru kita dengar. Padahal itu juga kalimatnya Pak. Dia memang beda-beda kan Pak ya. Kalau dapat orang cara masuknya enak jadinya, dapat orang hidayah jadinya. Tapi kalau sempat tidak kena masuknya, bisa jadi pelawan dia jadinya Pak. Nah Mus'ab bin Umair dipilihkannya ayat yang cocok rasanya. Itu Rasulullah itu Pak, itu kelebihannya Pak. Kenapa dia pilih Mus'ab bin Umair? Karena dia punya kemampuan untuk membaca karakter kepada siapa dia sampaikan ini. Kalau Umar bin Khattab kena di surat Toha. Kalau Sa'ad bin Mu'adz kena di surat Zukhruf. Makanya kata para ulama Pak, kalau kita punya masalah, buka secara acak Al-Quran tanpa melihatnya, ketemu nanti masalah kita di sana. Nah itu keajaiban Al-Quran Pak ya, yang memang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Cuman itulah salah satu keajaiban Quran. Kalau kita punya masalah, buka saja sembarangan, biasanya di situ ketemulah apa yang menjadi masalah kita. Tapi tidak macam kita ujian tuh Pak, A, B, C, D, B, langsung tebak.
Kan banyak kalau anak-anak sekolah macam itu dulu Pak. Pakai bismillah lah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinlah ke Allah lu Pak. Salah tapi cara menggunakannya itu Bu. Nah, jadi kita sudah kenal nih Pak, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Bagaimana aku masuk Islam? Nah, makanya kata Mus'ab bin Umair, mandi kau dulu. Jadi kalau orang mau masuk Islam itu sebetulnya sunnahnya Pak, mandi dulu. Kemudian sudah bersih baru dia bersyahadat. Setelah itu saat itu juga dikumpulkannya suku Aus. Kedudukan aku di sisi kalian seperti apa? Kau adalah panutan kami. Kami menuruti apa yang kau lakukan. Apapun yang kau perintah akan kami lakukan. Masuk Islam kalian semuanya. Belum sampai sore masuk Islam seluruh suku Aus. Itulah kalau enaknya orang berpengaruh yang masuk Islam, mudah orang lain untuk mengikutnya Pak. Saya ingat tuh kalau ada satu kantor di Pekanbaru nih, dijadikannya bagian dakwah tuh direkturnya Pak. Jadi kalau pas pengajian di kantor itu Pak, ngantuk-ngantuk datang karyawannya semua Pak, takut. Masalah direkturnya Pak yang bagian dakwah. Datang loh tuh gini-gini muka karyawan tuh Pak, capek, tak dari kebun, tak dari mana Pak kan. Pokok datang terus. Jadi kalau orang berpengaruh yang duduk itu lebih mudah untuk diikuti orang. Nah, setelah kita tahu Sa'ad bin Mu'adz Pak, sejak dia masuk Islam, kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa. Itu terlihat waktu perang Badar. Jadi waktu perang Badar, sebelum perang Badar terjadi, apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, kau jangan ikut maju ke depan. Izinkan kami membuatkan tenda di dekat sini dan kami siapkan onta. Apabila kita menang, memang itulah keinginan kita dan harapan kita ya Rasulullah. Tapi bila kami kalah, tolong cepat naik ke punggung ontamu ya Rasulullah. Pulanglah engkau ke Madinah, karena kami lebih menginginkan kau hidup ya Rasulullah. Itu Pak, tidak usah ikut depan, biar kami buatkan. Makanya Pak ya, kata Rasulullah SAW, ketika mendengar Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Rasulullah sampai tidak ada mengacuhkan orang satupun Pak. Keluar dari rumah, tidak ada satupun yang diacuhkan Rasulullah. Buru-buru ke rumah Sa'ad bin Mu'adz. Kata sahabat, ya Rasulullah, sampai begini betul engkau terhadap Sa'ad, sampai tidak kau acuhkan kami. Kita harus bersegera, jangan sampai duluan malaikat yang menyelenggarakan jenazah Sa'ad mendahului kita. Rupanya sampai di rumah Sa'ad Pak, Rasulullah masuk sambil berjinjit-jinjit ditengok oleh para sahabat. Tu berdiri aja Rasulullah. Datang orang bertanya, kenapa kau berdiri Rasulullah? Sesak sama malaikat ruangan ini, sampai aku pun tidak bisa duduk. Saking banyak malaikat. Rupanya kata Rasulullah, ada satu malaikat yang melepikkan sayapnya Pak. Disitulah Rasulullah bisa duduk. Jadi apa pengakuan sahabat? Ketika kami mengangkat jenazah Sa'ad, terasa sangat ringan. Karena kata Rasulullah, lebih banyak malaikat yang mengangkatnya daripada kalian. Itu yang membuat ringan. Jadi kalau ada Bapak terasa ringan ngangkat jenazah orang Pak, bisa jadi malaikat ramai ikutnya Pak. Atau bisa jadi udah tinggal tulang dia, udah lama sakitnya Pak ya. Dalam 40 tahun, 50 tahun sakit. Nah, dia dua itu aja kemungkinan tuh Pak kan. Nah itu cinta Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasulullah SAW, sampai ini yang dikatakan 70.000 malaikat menyelenggarakan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Dan diakui para sahabat Bu, aroma wangi selalu keluar dari kuburan Sa'ad bin Mu'adz. Nah itu cinta yang tulus dari hati Pak, yang tidak dibuat-buat. Dia tidak bisa dibuat-buat Pak, cinta ini tidak bisa dia dibuat-buat. Kemudian yang kedua, sahabat ini tidak disebutkan namanya Pak, tapi karena dialah turun surat An-Nisa ayat 69. Jadi riwayat ini tidak menyebutkan nama sahabat itu. Cuman dia bertanya ke Rasulullah Pak, ya Rasulullah, jujur aku mengatakan, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Aku lebih mencintaimu daripada anakku sendiri. Kalau aku sudah berada di rumah ya Rasulullah, selalu yang teringat dirimu
dan aku sangat ingin bertemu denganmu. Secinta apa kita sama ustaz sekarang Pak, tak akan ada macam itu. Asal nampak ustaz deh donasi, pasti nih donasi nih. Ngumpul dana nih, tak ada ndak. Dah macam dolar aja muka ustaz sekarang Pak, takut jemaah jumpa Bu. Ini duit keluar nampak. Tapi Pak, sampai begitu betul cinta sahabat Bu. Lebih aku cintai kau dari diriku sendiri ya Rasulullah. Lebih aku cintai kau daripada anak kandungku sendiri. Kalau aku sudah berada di rumah, yang teringat hanya dirimu ya Rasulullah, dan sangat ingin aku bertemu denganmu. Tetapi ya Rasulullah, di saat aku bersamamu, terpikir olehku saat kematianku. Bila kita mati ya Rasulullah, aku dah jelas kedudukanmu tentu surganya berbeda, sementara aku jauh darimu. Apa mungkin aku akan bertemu denganmu ya Rasulullah? Itu kesedihannya Pak. Kalau mati besok tentu surga beda nih, surga para nabi beda. Kami ini bagaimana ya Rasulullah? Sedangkan di dunia aja tidak sanggup aku tidak jumpa sama kau, bagaimana dengan akhirat? Maka Allah turunkanlah surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kalau cinta sama Rasulullah, sama ternyata surganya Pak, akan bersama. Itu modal cinta kepada Rasulullah itu akan bersama. Nah, gara-gara sahabat inilah ayat ini turun, untuk menghibur hati para sahabat. Kita tidak akan berpisah nanti di akhirat. Jadi ini kan berita gembira juga untuk kita Pak kan. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, maka insya Allah kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Itu juga Pak, kita sama-sama duduk di sini setiap malam Pak, kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Cuman jangan Bapak niatkan perempuan ya Pak ya. Saya cinta betul sama dia. Diniatkannya dari sekarang Pak. Ya Allah, aku sangat mencintai dia. Di dunia aku takut kena gerumeh sama istri aku ya Allah. Tolonglah di akhirat bersamai kami. Itu lain niatnya tuh Pak. Saya udah terbayang tuh langsung itu terpikir Bapak tuh deh. Betul juga kata ustadznya, aku cinta sama dia, tapi tidak bisa rasanya gitu Pak kan. Dari wajah Bapak udah terbayang saya nih Pak, ada nampaknya nih. Tambahlah Bapak ketawa, tambah ketahuan sama saya. Sabar ya Pak ya. Insya Allah akan bersama di surga. Kalau Bapak masuk surga pula, tapi insya Allah kita masuk surga Pak. Kalau Bapak duluan, tolong ingat saya Pak ya. Kadang dosa kami Ustadz ini banyak ya Pak. Pandai ngomong aja tapi tidak mengamalkannya kadang Pak kan. Sedekah, sedekah. Pas lewat kota infak, macam orang bodoh semua. Nggak ada yang ngasih. Pasti Bapak ada terperhatikan kan Pak. Pas bulan puasa gitu Pak ya, lewat kota infak diamnya semua Pak kan, termasuk saya. Kemudian Pak, ada lagi, ini kisah seorang sahabat, riwayat Bukhari Muslim, sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah balik nanya sama dia, apa yang sudah kau persiapkan? Persiapanku hanya kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Modal cinta aja nih Pak. Ini yang bertanya nih Bu ya, kemungkinan Nu'man nih Pak. Karena di antara sahabat Rasulullah itu yang agak nakal, itu Nu'man. Cuman Rasulullah sayang sama dia Pak, karena Rasulullah tahu dia sangat cinta kepada Rasulullah. Dia ini yang pernah saya ceritakan Bu, dikerjainya Rasulullah Pak. Dampak dia orang jual madu, dipanggilnya, dah ada laku madu kau, belum lagi, ayo ikut aku. Dibawa tukang madu nih ke rumah Rasulullah Pak. Kau tunggu sini, sini madu kau. Dibawa ke dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam.
Dah lama aku terniat mau ngasih kau madu ya Rasulullah. Ini madu, minumlah ya Rasulullah. Oh, senang hati Rasulullah Pak. Baik kau Nu'man, sayang aku sama kau. Aku duluan lah keluar ya Rasulullah. Ya iyalah Nu'man, terima kasih banyak. Pas keluar ya kau tunggu aja, nanti Rasulullah keluar bayar, dia Rasulullah yang beli. Ditunggu lu sama tukang madu nih Pak. Selesai Rasulullah mau pergi ke masjid, tengok ada tukang madu depan. Nunggu siapa? Nunggu bayar duit madu ya Rasulullah. Langsung terbayar Rasulullah, kurang ajar Luqman nih. Kerjainnya Rasulullah Pak. Sampai di masjid panggil Rasulullah, ya kau betul lah ya. Ternyata belum kau bayar madu tadi lagi. Karena aku udah ngomong Rasulullah, aku udah lama terniat membeli, kan tak ada duit. Kan terniat yang aku katakan. Rasulullah jadi pranknya Pak. Cuman Rasulullah cinta dengan Nu'man ini Pak. Nu'man ini termasuk sahabat yang berguraunya kasar Bu. Mungkin itulah ya Pak ya. Kita tahu bahwa Rasulullah tuh tidak kaku Pak. Menilai orang tidak dari sampulnya. Bapak Ibu tahu enggak kurang ajarnya candaan Nu'man itu Bu. Sampai sahabat tuh marah sama dia. Orang buta kencing di sudut masjid Pak. Boh sahabat, Nu'man dia kencing tuh di masjid tuh, enggak tahu orang buta tuh. Ditarik orang buta tuh ke tengah masjid Bu. Kau kalau mau kencing di sini katanya Pak. Ngamuk sahabat sama dia Pak. Jadi orang buta ini malu dia, sampai bersumpah dia, aku jumpa Nu'man aku lepuk pakai kayu katanya. Tahu Nu'man nih Pak. Besoknya Utsman bin Affan Pak sedang sholat. Apa katanya ke orang buta tuh? Kau yang mau mukul Nu'man. Padahal dia nih yang ngomong nih Pak. Iya, ditarik orang buta itu ke belakang Utsman bin Affan sedang sholat Pak. Di depan kau nih Nu'man nih, pukul lah, dilepuk sama orang buta tuh Utsman Pak. Berapa guraunya tuh Pak. Kalau kita udah kita singkirkan dia kan Bu ya. Tapi Rasulullah enggak itu penilaiannya Pak. Jadi jangan kita menilai orang dari sampulnya. Sampai ada sahabat Rasulullah yang Julaibib, yang dia itu diantara sahabat selalu merasa minder Pak. Sahabat pun tidak suka sama dia gitu. Jadi pernah dia dipeluk Rasulullah dari belakang. Siapa yang mau membeli budak ini? Kata Rasulullah Pak. Kata dia, aku aja tidak laku. Di sisi manusia aku tidak laku. Kata Rasulullah, tapi di sisi Allah kau sangat tinggi. Wah itu Pak. Jadi sahabat ada memang tidak menyukai gitu, tetapi Rasulullah mengatakan modal cinta kepada Allah dan Rasul saja itu sudah akan bersama di surga. Tapi ingat Bu, dalam tanda kutip, maksudnya itu apa Pak? Karena Rasulullah itu memandangnya ke depan. Ini orang kalau dibaikkan bakal berubah itu Pak. Karena kalau cinta lama-lama kan akan mengikuti Pak ya. Jangan ibaratnya suami dia cinta sama istrinya Bu, tapi berkelakuan juga terus Pak. Dia cinta juga ke istrinya, itu tidak bisa gitu ya Bu ya. Cuman jangan sampai salah arti kata-kata saya cinta kepada Allah dan Rasulullah, cukup cinta aja udahlah tuh. Tidak perlu kita sembahyang, tidak perlu, bukan itu. Kalau kita cinta pasti kita akan mengikuti. Tapi mungkin butuh waktu. Contohnya Bu ya, ada sahabat Rasulullah yang tidak bisa berhenti minum, tapi jujur terus kalau ditanya Pak. Berapa kali Rasulullah menghukum dia pakai pelepah kurma? Karena kalau siapa mabuk kan dipukul pakai pelepah kurma Pak, 80 kali cambukan. Tapi dia jujur terus. Sampai dibilang orang, kok tidak malu kok tiap ditanya Rasulullah kok jujur kena lepuk. Oh yang penting kan aku tebus dosa aku. Aku penting jujur, aku minum dilepuk oleh Rasulullah 80 kali, habis dosa aku. Sampai masa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak juga bisa berhenti minum dia Pak. Akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, penjarakan aja lah dia nih. Rasulullah aja udah jerah melepuk dia, tambah nih lagi. Tetapi ada Rasulullah sudah mengatakan sama dia, sabar kalian, solat dia lah yang akan mengubah dia. Itu kata Rasulullah jauh-jauh hari Pak. Dia memang pemabuk, tetapi kalau untuk urusan jihad di barisan depan terus Pak. Jadi bingung orang nengok dia. Tahu dia pasukan Islam terdesak, minta lepaskan dia sama istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikirimnya surat Pak, tolong lepaskan aku. Kalau menang nanti hidup aku yang rantai tangan aku sendiri, masuk aku penjara sendiri. Bantai ikut berjuang, masuk dia satu aja ke pasukan Islam Pak, kocar kacir Persi dibuatnya Pak. Habis itu masuk dia penjara balik Pak. Datang Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong sama istrinya, kalau tidak aku penjarakan dia, mungkin aku kira dia tadi yang ikut berjuang. Kata istrinya, memang dia kok.
Dia yang ngirim surat sama aku minta lepaskan, nanti dia rantai sendiri. Akhirnya kata Sa'ad, lepaskanlah dia. Dilepaskan dari penjara. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, terserah kau aja lah lagi. Heran aku nengok, mau minum lah kau, terserah kau, lepaskan dia. Akhirnya apa kata dia, aku berjanji mulai saat ini aku tidak akan minum lagi. Jadi pandangan Rasulullah tuh ke depan tuh luas Pak, tentang seseorang. Jadi tidak bisa melihat orang pada saat itu gitu. Kemudian Pak, yang berikutnya ini Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar ini dia ini dari Bani Ghifar, Pak. Bani yang ditakuti orang kalau pergi berdagang, karena mereka memang darahnya darah perompak. Waktu dia masuk Islam, dia yang berani sendirian Pak, dibantai dakwah depan Ka'bah itu Pak. Bersahadat ya, kena keroyok, azab Pak. Datang Abu Bakar Siddiq, udahlah ngapa kau macam ini kau cara berdakwah kau. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, lainlah rasa enak kena lepuk nih, besok ulang balik mau juga aku nih. Itu Paknya. Jadi memang ada orang Islam tu yang memang keras. Jadi jangan Bapak salahkan ada orang Islam ni yang keras, ya memang itulah. Ada kok watak sahabat yang seperti itu gitu. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalian tahu enggak siapa yang kalian pukul ini? Ini orang Bani Ghifar. Waduh, kecut semua. Kalian berdagang pasti lewat kampungnya. Sejak itu enggak berani orang ganggu Abu Dzar Al-Ghifari, Pak. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Rasulullah, apabila kita mencintai seseorang karena amalan dia, sementara kita tidak bisa melakukan seperti amalan dia, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kau akan bersamanya. Jadi Pak, mencintai orang-orang yang soleh aja Bu, kita tidak bisa seperti itu, tapi kita cinta dengan dia Pak, itu saja sudah bisa membersamai. Rasa itu aja Pak, sudah bisa. Karena kan kita ini tidak bisa kadang meniru amal orang Pak. Di antara bapak ini ada yang rajin puasa Senin Kamis, ada yang tidak mampu. Tapi yang tidak mampu ini cinta dia sama bapak, dapat dia Pak keutamaan itu. Jadi kalau kita ingat hadis qudsi di zaman Nabi Musa, ada seorang yang dibuang oleh masyarakat di tempat sampah Pak, karena masyarakat benci sama dia. Kemudian kata Allah kepada Nabi Musa, selenggarakan jenazahnya. Dapat Nabi Musa informasi dari masyarakat, jahat betul nih, kami benci betul sama dia. Akhirnya diperlihatkan Allah kepada Nabi Musa. Sebelum dia meninggal apa kata? Ya Allah, aku ini memang jahat, aku rajin bermaksiat, tapi aku paling hormat dengan orang-orang soleh. Apapun kebutuhan mereka, aku siap untuk menyediakannya. Aku memang jahat ya Allah, jangan kau bikin setan menertawai aku, ampunilah aku ya Allah. Itu amalannya Pak, dia mencintai orang-orang soleh. Tapi pada Nabi Musa Bu ya, janganlah buat sekarang Pak. Itu nak mau sembahyang lagi Pak kan, pokok udahlah modal cinta lah sama orang soleh, udahlah tuh. Awak tak bisa mengamalkan, bapak rajin tahajud Pak, rajin ayah saya cinta sama bapak Pak, biarlah saya sediakan minum bapak teh. Itu kan tak bisa juga ya Pak ya. Jadi Abu Dzar inilah membuat para sahabat senang Pak, karena banyak sahabat tidak bisa dia melaksanakan amalan seperti sahabat yang lain. Beda-beda kekuatannya Bu, sahabat beda-beda kekuatannya. Jadi dengan modal cinta, sayang, menghormati orang-orang soleh, itu juga bisa menjadi bagian dari sebuah amalan ternyata Pak. Kemudian Pak, Ali karamallahu wajhah, yang berikut ini yang kelima. Jadi Ali pernah mendapat kabar Rasulullah kelaparan Pak. Terdengar oleh Ali Rasulullah kelaparan. Waktu itu orang Islam sedang susah. Maka Rasulullah Ali langsung pergi menemui orang Yahudi di kebunnya. Biar aku yang nimbakan air, kata Ali. Biar aku sirami kurma kau. Berapa upah untuk aku? Berapa upahnya Bu? 1 ember untuk menyiram 1 butir kurma Pak. Daripada Rasulullah kelaparan, Ali berkorban Pak. Timba air sampai 17 kali menyiram, dapatlah 17 butir kurma ajwa.
karena Rasulullah paling suka dengan kurma ajwa. Diantarkan oleh Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makanlah ya Rasulullah. Dimakan Rasulullah. Ali, apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan ini? Aku mendapat kabar ya Rasulullah, kau dalam keadaan lapar. Maka aku bekerja dengan orang Yahudi 1 ember untuk menyiram tanaman dia, diupahnya aku 1 butir kurma. Jadi ini semua ada 17 butir, makanlah ya Rasulullah. Apakah kau melakukan ini karena kau cinta kepadaku Ali? Sangat cinta kepadamu ya Rasulullah. Kalau kau cinta kepadaku Ali, maka kefakiran akan cepat menghampirimu, lebih cepat dari air bah. Itu Pak. Jadi kalau maksud Rasulullah ini apa? Kalau udah cinta sama Rasulullah, hidup pasti susah. Kenapa dikatakan hidup pasti susah, Bu? Uang yang kita dapat harus kita sedekahkan. Kita tidak bisa senang-senang sendiri, Pak. Harus kita berbagi. Kan susah jadinya itu, Pak. Sementara orang cintanya kepada harta ini luar biasa, Pak. Tapi kata Rasulullah, siapa yang mencintai aku, kefakiran akan menyusul lebih cepat dari air bah. Siapkan kesabaran sebagai perisaimu Ali. Itu Pak. Jadi kalau udah cinta sama Allah dan Rasulullah, harta udah pasti berkurang. Tidak bisa sendirian lagi, Bu. Harus kita berbagi. Jadi Pak, itu maksudnya. Bukan berarti janganlah takut kita, Pak, matilah kalau macam itu. Makin cinta kita sama Allah sama Rasulullah, azablah kita dibuatnya, miskinlah kita jadinya. Jangan sampai salah paham. Ini maksudnya itu kita akan bermental seperti orang yang empati terhadap kesusahan orang lain. Itu maksudnya, Pak. Ada seorang Muslim Ethiopia bertanya kepada seorang ulama melalui siaran langsung di bulan Ramadan, wahai Syekh, sahkah puasa kami tanpa sahur dan berbuka? Bayangkan Pak, orang Ethiopia itu Bu ya, sahur tidak ada yang mau dimakan, berbuka pun tidak ada yang mau dimakan. Sah tidak puasa kami? Tapi mereka tetap ingin puasa, Pak. Itu keimanan tuh Bu ya. Mereka tidak peduli Bu, susah tidak ada yang ngeluh, biasa aja mereka. Nah ini maksudnya itu apa Bu? Kalau udah Allah dan Rasulullah dalam hati kita, hidup susah pun akan terasa bahagia. Itu maksudnya Pak. Jadi janganlah sampai khawatir, karena memang Pak ya, kalau orang bilang orang kaya itu bahagia, orang miskin itu susah, belum tentu juga Pak. Orang miskin Bu tidur berdengkur malam, dia tidak khawatir maling masuk rumah. Apa yang mau dimaling, Pak? Kalau kita ukur-ukur ketenangan ya Pak ya, mereka makan, anak makan sambal lado tanak gemuk semua Pak. Ini udah dikasih susu terbaik, apa terbaik, pendidikan terbaik. Kalau yang enggak itu bebal-bebal juga otak ya Pak. Jadi inilah Pak, ujian itu masing-masing berbeda-beda Pak. Nah kemudian juga Ka'ab bin Ujrah melakukan hal yang sama pernah seperti Ali Pak. Dia kerja dengan orang Yahudi memberikan minum onta untuk memberi makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika susah itu Bu, pokoknya sahabat berkurban betul untuk Rasulullah Pak. Pokoknya biar kita lapar, asal jangan sampai Rasulullah lapar. Sementara Rasulullah sendiri kadang pun dibaginya balik ke orang gitu Pak. Karena Rasulullah memang terbiasa seperti itu Bu. Seperti hadis yang sering kita dengar. Rasulullah nanya ke Aisyah, ada enggak yang bisa kita makan hari ini? Enggak ada Rasulullah, kalau enggak ada aku puasa. Sampai pengakuan Ummul Mukminin Aisyah apa Bu? Pernah 3 bulan enggak ada berasap dapur. Bayangkan tuh Pak. Padahal harta sedang banyak. Jadi Rasulullah itu role model Bu. Jadi contoh bagi para sahabat. Walaupun harta banyak, tetapi tidak ada yang untuk Rasulullah SAW. Maksud itu ada bagian Rasulullah, tapi habis dia bagi-bagikan kepada orang. Nah ini yang kita tidak sanggup tuh ya Pak ya. Sementara para sahabat ini yang mereka amalkan. Kemudian Tolhah bin Bara radhiyallahu anhuma, kecintaan dia kata terhadap Rasulullah ini Pak, dia ngomong pas ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, ini satu-satunya sahabat tidak pernah salaman sama Rasulullah Pak. Tapi kalau ketemu Rasulullah apa Pak? Diciumnya tapak kaki Rasulullah. Ini salah satu-satunya sahabat yang tidak pernah mencium tangan Rasulullah, tapi tapak kaki Pak.
Wah, itu berapa cinta itu Pak, kalau udah tapak kaki yang dicium Pak. Jadi hari itu dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan apa saja kepadaku, aku tidak akan pernah membantah. Kata Rasulullah, bunuh ayahmu. Bergegas dia Pak, bapak kafir. Bergegas begitu. Kata Rasul, tunggu, kau betul-betul mencintai aku. Aku tidak akan membuat engkau membunuh ayahmu. Jadi waktu Tolhah ini sakit Pak, Rasulullah datang menjenguknya. Rumahnya jauh Pak. Datang Rasulullah, disampaikan Rasulullah kepada saudaranya yang sudah Islam. Nampaknya Tolhah bin Bara ini tanda-tanda kematiannya sudah jelas. Kalau dia nanti wafat, tolong kabari aku. Jarak rumah jauh nih Pak dari Rasulullah. Habis itu pulang Rasulullah, rupanya Bu, di jalan Rasulullah kira-kira meninggal Tolhah nih Pak. Rasulullah tidak ada tahu, sampai paginya baru tahu. Rupanya apa pesan Tolhah nih sebelum meninggal? Kalau aku mati malam ini, jangan sampaikan kepada Rasulullah, karena akan menyusahkan diri beliau. Aku takut kalau dia balik lagi malam ini nanti, orang Yahudi akan mengganggu Rasulullah di jalan. Jangan sampaikan kabarku. Itu cinta dia ke Rasulullah Pak. Jangan sampai susah nanti Rasulullah. Nanti datang orang Yahudi, nanti dibunuhnya nanti Rasulullah. Jadi paginya baru Rasulullah tahu Pak. Itu kecintaan Tolhah, satu-satu sahabat yang kalau ketemu Rasulullah tidak mencium tangan, tetapi mencium telapak kaki. Kemudian Pak, yang berikutnya itu Abdullah bin Huzafah. Ini termasuk di kalangan sahabat tidak disenangi Pak. Jadi sahabat kurang suka sama dia, sampai ngadu sama Rasulullah. Dia gurau kasar ya Rasulullah, sering ngomong hal-hal yang tidak berguna. Kata Rasulullah, jauh di lubuk hatinya dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya terbukti pada masa Umar bin Khattab. Abdullah bin Huzafah ini Bu, diutus Umar, rupanya tertangkap Pak. Waktu tertangkap itu apa kata Raja Romawi Bu? Kau tinggalkan agama Islam, separuh kerajaanku untukmu. Apa kata Abdullah bin Huzafah? Kau tambah seluruh kekayaanmu, tidak akan aku tinggalkan agama ini. Panaskan kuali, bakar dia. Dipanaskan kuali tembaga itu Bu. Kemudian dicontohkan, ada tawanan lain direndam di situ. Tinggal tulang belulang Pak. Maka Abdullah bin Huzafah menangis dia sebelum dilemparkan ke dalam tempat itu. Senang hati Raja Romawi ini Bu. Bagaimana? Kau menangis karena kau takut mau direbus? Salah kau, kata dia. Aku menangis kenapa nyawa aku tidak sebanyak rambutku, jadi bisa kau rebus aku satu-satu ke dalam ini. Itu yang membuat aku menangis. Stres Raja Romawi dibuatnya Pak. Belum pernah aku menyaksikan orang seteguh ini. Gini aja lah, boleh ndak aku cium kening kau, kata Raja Romawi Pak. Aku bebaskan kau, bebaskan juga orang-orang muslim yang lain. Aku bebaskan. Saking stresnya Pak Raja Romawi ini Pak, diciumnya kening Abdullah bin Huzafah, bebas tawanan muslim semua ya. Akhirnya sampai berita ini ke Umar. Sejak saat itu apa kata Umar? Siapapun yang bertemu Abdullah bin Huzafah, ciumlah keningnya. Wah. Jadi tiap jumpa Bu ya, habislah kening kena cium Pak. Tanda orang hormat kepada Abdullah bin Huzafah. Akhirnya kata-kata Rasulullah tahun-tahun yang lalu terbukti betapa teguhnya iman Abdullah bin Huzafah. Kalau sempat kita tuh Pak, separuh hartaku, iyalah seperempat pun tidak apa-apa lah Raja. Aku kalau udah harta ini memang agak apa aku sedikit, memang butuh betul aku. Payah Pak, setengah kerajaan Pak dikasih. Gimana teguhnya itu Pak kan? Luar biasa iman Abdullah bin Huzafah. Kemudian Pak, satu lagi ini sahabat Rasulullah yang jarang kita dengar namanya, Abdullah Zulbijadain. Sebetulnya namanya Abdullah bin Uzza, Abdullah al-Uzza. Jadi dia ini Bu, pas Rasulullah subuh itu di Masjid Nabawi, Rasulullah itu kan hafal buka sahabat semua ya Pak. Tahu-tahu nampak dia Pak, Abdullah al-Uzza ini.
Ah, ini baru nih, kata Rasulullah, Pak. Siapa kau? Ditengok Rasulullah, Bu, pakaiannya itu kasar, Pak. Bajunya kasar, celananya kasar. Aku baru masuk Islam kemarin ya Rasulullah. Terus pamanku mengancamku untuk meninggalkan Islam. Kalau tidak semua pemberian harus dipulangkan. Jadi aku pulangkan semua, termasuk baju yang aku pakai. Akhirnya datang aku ke rumah ibuku, dibuatkan ibuku lah baju ini. Maka kata Rasulullah, mulai hari ini nama kau adalah Abdullah Zulbijadain. Artinya hamba Allah yang memakai dua pakaian kasar. Itulah dia. Saking cintanya dia kepada Rasulullah, Bu, rela dia biar habis. Ternyata kemarin saya ada nengok YouTube, Pak. Mu'alaf di Amerika diusir oleh suaminya, Pak. Tinggal di jalan. Waduh, bahagia wajahnya, Pak. Akhirnya diselamatkan dia karena dia di jalan tinggal, Pak. Cantik dia. Jadi dia ini diusir sama suaminya, Bu, dipisahkan sama anak-anaknya. Jadi dia menggembel di jalanan, Pak. Terus kata dia, sholat isya lah kita lagi. Itulah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.